Tentang setan pemakan manusia itu dari orang-orang desa Pagianten. Apa kau percaya? Ya, tidak sepenuhnya. Apalagi menurut kabar, setan itu berwujud manusia. Hanya kulitnya saja yang berbeda. Maksudmu, apakah kulitnya bersisik seperti kulit ular? Oh, tidak. Kulitnya benar-benar luar biasa. Separohnya hitam dan separohnya lagi merah. Kita harus buktikan. Apa betul setan pemakan manusia itu ada? Jangan gegabah. Setan itu sangat ganas. Apa kau takut? Kita bertiga sudah malang melintang selama puluhan tahun. Kenapa harus takut? Aku ada akal. Akal apa? Kita adu dia dengan Malampir. Kalau Malampir yang menang, kita harus tetap ikut dia. Tapi kalau Malampir yang kalah, kita ganti haluan. Bagaimana? Akalmu memang bagus. Aku setuju. Layan. Kita harus mengatur rencana. Iya, betul. Dari sini semua.
berhasil tanpa diketahui Malampir. Aku yakin rencana kita ini pasti berhasil. Kita harus membunuhnya sebelum kita terbunuh. Makhluk apa dia? Sepertinya makhluk ini tidak bisa dikalahkan. Iya. Kita cari cara lain untuk melawan dia. Ayo. Ayo. Dia benar-benar pemangsa manusia, Kiai. Lihat saja. Entah jenis makhluk apa. Bagaimana, Bentuknya Pak? manusia. Kita mau kemana? Kulitnya warnanya separuh merah dan separuh hitam. Iya, memang manusia. Hanya bentuknya saja yang lain. Mohon tanya, Kiai. Apakah dia Arya Soma? Apakah Arya Soma yang dimaksud Kiai bakal membuat keribetan orang banyak? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pangeran Purbaya dan para kiai yang lain harus tahu itu, Kiai. Di bala pulang ini, seorang menjadi korban. Penduduk menjadi resah. Karena yang membunuh si Dargo makhluk aneh pemakan manusia. Makhluk aneh pemakan manusia. Benar, Kanjeng Pangeran. Tolong tenangkan rakyat kami yang selama ini dicekam ketakutan. Pasti ada pembunuhan lagi. Jangan-jangan dia pembunuhnya. Anak jin mau diisap juga darahnya.
tidak mempan dengan si Bedul. Bedul, tembuskan perutnya. Wah, benar-benar untuk makhluk. Kiai, biarkan. Kalian tahu siapa pendekar itu? Sepertinya Nyi Parwati, Kiai. Benar, dari tinggi dan perawakannya, seperti dia. Nyi Parwati sedang dilanda kebingungan yang amat sangat. Kita harus mencarinya untuk meyakinkan dirinya. Ya. Beberapa hari ini, kau jangan keluar, Soma. Tunggu sampai keadaan benar-benar aman. Tidurlah, anakku. Ya Allah. Apa dosaku ini? Hingga kau siksa aku seperti ini, ya Allah. Kau bilang setan memakan manusia? Hah, aku tidak percaya. Benar, Malampir. Aku melihat Ki Widarba mati, lehernya digigit dan darahnya. Setan pemangsa manusia itu ternyata Arya Soma, anaknya Nyi Parwati. Hah? Apa katamu? Anak Nyi Parwati? Iya. Aku tidak percaya. Aku tidak bohong. Saat kami bertempur dengan setan itu, Nyi Parwati datang membantu. Sehingga Ki Widarba dan Ki Tapak Maja mati di tangan mereka. Bagaimana pendapat Nenek? Aku akan pergi menemui setan pemakan manusia itu. Dia lebih sakti daripada si Grandong. Bahkan kau sendiri belum tentu bisa mengalahkannya, Malampir. Aku berani bertaruh. Kalau begitu usahaku tidak sia-sia. Aku mendapatkan seorang jago yang bisa aku andalkan untuk mendampingiku menguasai dunia. Berarti aku harus menemuinya. Aku ikut, Nek. Aku juga ikut, Guru. Tidak. Ilmu kesaktianmu belum cukup untuk menghadapi jago-jago yang tangguh. Jangan marah dulu, Cah Bagus. Aku lebih suka kehilangan nyawaku daripada kehilanganmu. Nyai Parwati! Maaf, Nyai. Mau kemana? Mencari topeng hitam, musuh besarku. Dialah yang telah membunuh putraku dengan ajian Kalamarutanya. Aku bersumpah, akan aku cari topeng hitam. Akan aku kejar meski sampai ke neraka sekalipun. Kalau dia tetap dalam persembunyiannya, Nyai? Aku tidak peduli, meskipun banyak korban yang harus aku jatuhkan.
Istighfarlah, Nyai. Topeng Hitam sudah banyak berbuat kebaikan. Dia... Silakan bela. Aku tidak akan segan-segan, Kiai, jika Kiai membela musuhku. Ya! Kita kejar. Kita harus bisa membujuk Nyai Parwati mencabut sumpahnya. Nyai. Maaf, Nyai. Atas nama golongan putih kami memohon. Ampuni Topeng Hitam. Tolonglah cabut secawa wacana Nyai. Betul, Nyai. Tidak pantas sumpah itu ditujukan kepada yang satu golongan dengan Nyai. Tidak. Hutang nyawa dibayar nyawa. Kiai benar-benar mau membela Topeng Hitam. Nyai, bukankah sudah sepantasnya kita sesama golongan putih harus saling membantu? Kalau begitu, Kiai adalah musuhku. Jangan, Nyai. Nyai, istighfar. Kita sesama muslim, jangan ada kekerasan. Apalagi saling membunuh. Nyi Parwati sudah kerasukan iblis. Apakah kita tega membunuhnya? Jangan. Kita laporkan keadaan Nyi Parwati kepada Gusti Pangeran. Siap menerima hukumanmu, ya Allah. Rasakan kalian para kiai sepuh. Dulu Nyi Parwati yang begitu penurut, sekarang berani menentang kalian. Berarti Nyi Parwati sudah menanam bibit permusuhan. Itulah yang kita harapkan, tolol. Dan itu juga yang akan membuat pekerjaan kita menjadi ringan untuk menghancurkan para kiai. Haji Sumangkar. Haji Sumangkar. Kang Mertani. Kang Mertani, kenapa Kang? Panjang ceritanya. Ayo, ayo. Aneh. Seharusnya Raden Sutejo itu berterima kasih pada Mahesa dan pengiringnya itu. Bukan malah menantang berkelahi. Anak muda itu dibakar cemburu. Dia merasa bahwa Mahesa telah mengambil simpati Gusti Dewi. Sehingga dia harus merebutnya kembali sebagai laki-laki sejati. Lalu? Akhirnya mereka bertempur. Aku menyaksikan pertempuran itu dengan hati cerdas. Meskipun Raden Sutejo cukup tangguh, tapi Mahesa adalah anak kembar yang sembara seperti Maluku dan Batara. Hingga akhirnya pertempuran itu bisa dipastikan. Raden Sutejo kalah? Iya. Keluarkan kesaktianmu, Mahesa. Apakah Raden Sutejo terluka? Iya. Luka luar dan dalam. Begitu parahnya? Luka luarnya bisa diobati. Tapi luka hatinya menimbulkan api dendam yang membakar jiwa anak muda itu. Akibat dendam itu, akhirnya Raden Sutejo bertekad mencari Guryang Sakti. Lalu bagaimana selanjutnya, Kang? Kekhawatiranku terbukti. Keinginan Raden Sutejo diketahui oleh Mak Lampir. Hah? Mak Lampir? Iya.
Perempuan berhati iblis itu berjanji akan menurunkan ilmu kesaktian yang tinggi untuk mengalahkan Mahesa. Wah, celaka, Kang. Kalau sampai Mahesa terluka, apalagi Perlaya, pasti akan menggoncangkan istana Mataram dan para pendekar aliran putih. Itulah yang aku khawatirkan. Selanjutnya bagaimana? Apakah Kang akan pulang ke Pati? Tidak. Raden Sutejo adalah anak asuhku. Aku akan mencari anak itu dan membawanya pulang. Pekerjaan yang sulit, Kang. Kau sendiri, apakah sedang melakukan tugas atau ada urusan pribadi? Ya, aku mengemban tugas untuk mencari Kusuma Dewi Sekar Arum. Mencari Dewi Sekar Arum? Iya, aku khawatir dia mendapat bahaya. Sepanjang perjalanan, aku mendengar berita ada setan pemakan manusia. Apa? Setan pemakan manusia? Iya. Ya. Grandok, bikin kaget saja. Arya Soma, Nek. Ya, Kirandu Alas benar. Setan pemakan manusia itu Arya Soma. Iya, tapi yang bertarung dengannya adalah pendekar dari golongan kita, Nek. Si Jamorot, salah satu dedengkot golongan hitam. Si Jamorot yang salah. Kenapa dia mau dibayar oleh orang-orang di sini untuk melawan Arya Soma? Kalau kau mau menjajal Arya Soma, majulah. Oh, tidak mau, Nek. Apalagi kalau Nyi Parwati keluar. Tidak enak kalau harus bertarung dengan dia. Ya. Bikin kaget orang saja. Siapa suruh kau melamun terus? Makanku terasa pasir, minumku terasa lilin. Siang terbayang-bayang, malam jadi impian. Nggak lucu? Memang nggak lucu. Orang yang kau pikirkan siang dan malam belum tentu memikirkan kamu. Coba kamu pikir, apa nggak rugi? Sudahlah, aku tidak mau dengar. Ya sudah. Kalau kamu tidak mau mendengarkan aku, buat apa aku mengikuti kamu? Lebih baik aku pergi. Selamat tinggal ya, Mahesa. Jaga dirimu baik-baik. Lotong, tunggu. Kamu mau kemana? Kemana saja, asal tidak mengikuti kamu. Kau marah ya? Begitu saja diambil hati. Kita kan sudah berjanji. Kita akan selalu bersama dalam susah dan senang. Dalam bahagia dan sengsara. Iya kan? Iya, tapi... Ya sudah. Kalau aku udah salah, aku minta maaf. Iya, tapi... Damai? Ya sudah, damai. Yuk. Aku betul-betul prihatin melihat keadaan Nyi Parwati. Batinnya sangat terpukul. Sekarang Parwati ada di mana? Mungkin sedang mencari tabib untuk menghidupkan Arya Soma yang terkena Aji Kalamaruta. Dan menurut Ki Ageng Jumantoro, Nyi Parwati bersumpah akan mencari topeng hitam. Dan kalau perlu, dia akan menggegerkan dunia pendekar untuk memancing orang yang dicarinya itu. Itu artinya akan mengaduk dunia. Banyak darah yang tertumpah. Dan banyak nyawa yang akan hilang sia-sia. Tapi kalau memang Nyi Parwati mewujudkan sumpahnya,
Ini bagaimana? Akibatnya akan sangat-sangat mengerikan. Apa boleh buat? Mau tidak mau, kita harus turun tangan untuk mencegahnya. Kalau terpaksa, kita yang akan berhadapan dengan Nyi Parwati. Hati-hati, sepertinya dia bukan gadis biasa. Boleh aku duduk di sini? Sejak tadi, aku melihat Andika duduk sendirian di sini. Ada yang Andika tunggu? Layar. Ini untuk bayar pesananku. Kembaliannya boleh kau ambil. Terima kasih, Nyi. Hei, kau mau kemana? Kenapa ketawa? Soma, bangun. Ayo lakukan tugasmu. Lenyapkan manusia-manusia bejat di atas permukaan bumi ini. Saja penghalang. Kau harus mati, setan pemetik bunga. Kurang ajar. Kepalamu. Ini kan Bagas Pati. Ya, tadi siang aku melihat dia bersama Jagadewa. Siapa yang membunuhnya?
Jangan-jangan dia dibunuh setan pemakan manusia. Lihat, setan pemakan manusia selalu menggigit leher korbannya. Apa betul ada setan pemakan manusia? Nyai tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku hampir tidak percaya. Ternyata setan pemakan manusia itu adalah Arya Soma. Kasihan anak itu. Masih muda, gagah, dan sakti. Kenapa nasibnya jadi begitu? Kau mau menangkap setan pemakan manusia itu? Iya, tadinya begitu. Tapi setelah aku tahu bahwa setan itu Arya Soma, aku batalkan niatku. Aku tidak sampai hati melihatnya. Iya, kau benar. Jangan diusik. Biarkan saja. Tapi sebaiknya diajak bergabung dengan kita. Bisa kita peralat untuk menghabisi musuh-musuh kita. Itulah yang aku maksudkan. Arya Soma bisa kita peralat untuk kepentingan kita. Aku ingin mengadu Arya Soma dengan Kiai Ageng Sebayu. Bukan hanya dengan Kiai Ageng Sebayu, tapi juga dengan Kiai Jamas dan para Kiai sepuh yang lainnya. Iya. Mahesa! Ada apa? Kok ribut amat sih? Aku mau bawa berita. Berita apa? Berita luar biasa, Mahesa. Nih, makan dulu. Selesai makan, baru aku cerita. Loh, kok cuma satu? Untuk kamu mana? Aku sudah makan. Di warung makanannya lengkap. Ya sudah, kamu cerita dulu, baru makan. Tadi waktu aku di warung, orang-orang ramai membicarakan setan pemakan manusia, Mahesa. Semula aku juga tidak percaya, Mahesa. Tapi orang-orang di warung banyak membicarakan kalau setan pemakan manusia sudah banyak memakan korban. Bahkan semalam Ki Bagaspati tewas dengan leher bekas gigitan taring yang tajam, Mahesa. Apa kamu tidak salah dengar? Ya jelas tidak. Kupingku ini kan masih bekerja dengan benar, Mahesa. Dan mereka bilang setan pemakan manusia itu mukanya separuh merah, separuh hitam, Mahesa. Aku jadi curiga. Jangan-jangan setan pemakan manusia itu anaknya Nyi Parwati. Iya, benar, Mahesa. Kita kan sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri. Kalau anak Nyi Parwati, mukanya separuh merah dan separuh hitam, Mahesa. Kita harus bagaimana? Kita harus membuktikannya. Kamu tidak takut, Mahesa? Ayahku pernah bilang, selama kita masih berpihak pada jalan yang benar, mati sekalipun harus kita hadapi. Iya, benar, Mahesa. Buat apa kita mesti takut? Pokoknya, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, Mahesa. Begitulah Gusti Tumenggung. Setan pemakan manusia itu penyebar maut dari desa ke desa. Rakyat jadi ketakutan, banyak yang mengungsi. Bagaimana menurut teman berdua? Menurut pendapat hamba, kita harus segera bertindak agar keamanan di desa Balapulang dan sekitarnya segera pulih. Iya, kami berdua bersedia sebaragaing jiwa demi keamanan wilayah Kadipaten Tegal ini, Kanjeng. Baiklah, kalau begitu, aku percayakan tugas ini kepada kalian. Kalau perlu, bawa prajurit secukupnya. Romo, aku ikut.
Romo, aku ingin tahu, seperti apa setan pemakan manusia itu? Ayu, ini bukan mau jalan-jalan, nak. Tapi ini tugas menyongsong bahaya. Jangankan perempuan, laki-laki saja banyak yang menjadi korban. Betul, Den Ayu. Kami sendiri juga belum tahu apakah kami mampu menghadapi setan pemaksa manusia itu. Iya. Kau dengar sendiri kan? Maka kalau kau ikut, tugas pamanmu ini akan semakin berat, nak. Kanjeng Romo itu tidak salah, Den Ayu. Bagi Kanjeng Romo, ataupun para kaula Kadipaten Tegal, itu keselamatan Den Ayu lebih penting dari segalanya. Tapi, menurut paman, bukankah pendekar harus berani menghadapi bahaya? Betul. Nah, aku ingin menjadi pendekar seperti Dewi Sri Kandi, atau setidak-tidaknya Bibi Parwati. Iya, Den Ayu memang benar. Lalu, bagaimana caranya aku membuktikan bahwa aku juga bisa menghadapi bahaya? Bukankah menurut paman, aku sudah memiliki bekal yang cukup? Iya, Den Ayu memang sudah memiliki bekal yang cukup. Nah, apalagi? Seorang pendekar tidak hanya cukup memiliki keberanian dan kegagahan, tapi seorang pendekar juga harus memperhitungkan kekuatan lawan. Kalau tidak, nanti bisa mati konyol. Sudah, nggak usah berkecil hati, Den Ayu. Masih ada cara lain. Maksud paman? Kita harus membunuhnya, Kang. Sepertinya dia mati, Kakang. Hati-hati, Den Ayu. Aku tahu. Hati-hati, Den Ayu. Hati-hati, Den Ayu. Luar biasa. Raden Ayu Wulandari ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi. Iya. Apa mungkin dia belajar dari Gendowor Pekati Kuda itu? Kanjeng Temenggung pernah bilang padaku bahwa Gendowor memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tapi waktu itu aku tidak percaya. Siapa tahu dia seorang senopati dari Mataram yang sedang menyamar. Celaka. Kalau terus-terusan begini, Den Ayu bakal kehabisan tenaga. Lalu bagaimana baiknya? Kita harus tetap waspada. Sewaktu-waktu kita turun tangan menolong Den Ayu. Celaka.
Soma, kenapa kau nak? Lalu kau berputar-putar dan dilempar. Apa mungkin Kendawar muridku? Kau selalu ikut campur urusanku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Soma, Soma, Soma. Kedayu, sudah subuh. Mari kita pulang. Paman, jangan katakan pada siapa-siapa kalau aku dan Paman Gendowor ikut andil dalam mengusir setan pemakan manusia itu. Iya, baik Denayu. Ayo, Denayu. Luar biasa. Kita malah dibantu oleh orang yang kita pandang sebelah mata. Iya, bahkan kita lupa mengucapkan terima kasih. Benar-benar. Ternyata berita tentang setan pemakan manusia itu terlalu dibesar-besarkan. Buktinya paman berdua berhasil mengusirnya. Mudah-mudahan setan itu tidak berani datang mengacau lagi. Iya. Dan karena itu kalian berhak mendapatkan hadiah dan penghargaan. Atas jasa paman berdua, mengembalikan keamanan di Kadipaten Tegal ini. Ampun Gusti Tumenggung, kami tidak berani menerima hadiah dan penghargaan itu. Kenapa? Sebenarnya kami hampir celaka ketika menghadapi setan pemangsa manusia itu. Kalau tidak segera ditolong. Lalu siapa yang menolong kalian? Waktu itu keadaan gelap. Tuan penolong kami memakai jubah dan memakai topeng. Topeng hitam? Ya, benar Gusti Tumenggung. Dia juga rupanya. Oh iya, jangan lupa mengucapkan terima kasih pada pendekar itu. Baik Kanjeng. Suatu saat aku ingin bertemu dengan pendekar itu. Sementara ini kita masih bisa memperdaya Nyi Parwati Grandong. Sekarang kita biarkan Arya Soma orang-orang golongan kita. Tidak bisa kita biarkan lama-lama, Nek. Golongan kita bisa habis menjadi korban Arya Soma. Aku tahu, Grandong. Kita lihat saja apakah Nyi Parwati mau menjadi sekutu kita atau tidak. Kalau tidak mau, ya kita habisi saja dia. Tidak gampang membunuhnya, Nek. Siapa bilang? Kita masih punya Arya Soma. Hah? Arya Soma? Nenek ingin Arya Soma ibunya sendiri. Seluruh kelemahan Arya Soma ada di tanganku, Grandong. Aku heran. Orang-orang jahat seperti Mak Lampir, Dewa Petir, Setan Utara, dan Setan Pemakan Manusia. Kok bisa terus hidup dan berkembang biak ya? Berkembang biak? Kayak binatang saja. Lama-lama dunia ini akan dipenuhi orang-orang jahat. Dan pendekar yang benar seperti kita akan lenyap di telan bumi. Apakah kamu merasa jadi pendekar? Loh, orang yang selalu berjuang demi tegaknya kebenaran, apa bukan pendekar namanya? Kalau kamu, lebih pantas disebut pendekar bakul nasi. Ngece. Bukan menghina. Tapi kenyataan. Kapan saja, di mana saja, yang ada di pikiranmu cuma makan. Loh, aku makan kan untuk mencari kekuatan. Jadi kalau tenagaku diperlukan, aku sudah siap. Oh, menghadapi atau lari? Loh, lari kan butuh tenaga. Ya kan? Ya kan? Iya. Loh, kamu makan lagi?
Terserah. Terserah aku. Makan terus. Aneh. Aku merasa seperti ada yang mengikutiku. Kisanak, tunggu. Mau apa kau mengikutiku? Jangan marah dulu. Aku bermaksud baik. Sebenarnya kau mau kemana? Aku mau pergi kemana? Apa pedulimu? Tunggu. Terlalu berbahaya. Gadis cantik pergi tanpa pengawalan. Aku tidak butuh pengawal. Sepertinya ada yang mengusap leherku. Hei, tunggu! Kau mau pergi kemana? Aku mau pergi kemana? Apa pedulimu? Dasar perempuan tidak tahu diri. Aku bermaksud baik, tapi kau menolaknya. Sekarang silahkan kau pergi, kemanapun kau mau. Akal busuk. Alas, siapa kau? Ayo keluar, tunjukkan dirimu. Gadis cantik jalan sendiri, biar kakang yang temani. Mau apa kalian? Kami mau mengajakmu bersenang-senang, Cahayu. Hei, mau lari kemana? Lebih baik kau menyerah, Cahayu. Hei, tunggu! Jaka Dewa dari Pulau Karimun. Ternyata kau sudah mengenalku. Aku harap kau sudi memberi muka padaku dan melepaskan gadis itu. Enak saja. Kami yang menemukan gadis itu. Lalu kau mau ambil. Tidak bisa. Aku ganti dengan ini. Kau kira aku kemaruk dengan uang? Gadis itu milik kami. Kalau kau mau selamat, cepat minggir. Kalian memang tidak mau dikasih hati. Baik. Cepat lari, mumpung ada kesempatan. Apa kau mau ditangkap? Cepat lari, mumpung ada kesempatan. Mereka bermaksud jahat. Ayo! Ayo lari! Hei, berhenti! Berhenti! Ada apa? Perempuan itu hilang. Ayo kita cari. Ayo.
Suaranya terdengar dari sini. Tapi tidak ada orang. Mungkin dia jatuh ke jurang. Ayo kita cari. Tidak mau. Mana bayarannya? Bayaran apa? Jangan mungkir. Tapi gadis itu tidak ada di sini sekarang. Perjanjian kita batal. Serahkan uang itu atau kepalamu. Selamat pagi, Nyai. Selamat pagi. Maaf, Nyai. Semalam... Aku tahu. Semalam Paman membawa seorang gadis kemari. Siapa dia? Maaf, Nyai. Saya belum mengenalnya. Kalau Paman belum mengenalnya, kenapa Paman bawa dia kemari? Dia gadis yang malang. Kemarin sore hampir saja jadi mangsa laki-laki hidung belang. Ketika gadis itu melarikan diri, dia jatuh dari lereng bukit. Kalau tidak ditolong, mungkin sekarang ini dia sudah jadi mangsa binatang buas. Apa dia terluka? Di beberapa bagian tubuhnya ada goresan luka. Kalau begitu, obati dia. Kalau sudah sembuh, kembalikan dia ke tempat asalnya. Minum jamu supaya cepat sembuh. Baik sekali. Ini madu tawar hitam supaya kekuatan tubuhnya segera pulih. Siapa namanya? Namaku Dewi Sekar Arum, Putri Adipati Rembang. Paman? Iya. Terima kasih. Paman? Iya, Nyai. Kalau gadis itu sudah sembuh, suruh dia meninggalkan tempat ini. Tapi, Nyai... Ingat, Paman. Kelestarian dan ketentraman Gunung Tanjung ini harus tetap terjaga. Saya mengerti. Tapi kita tidak boleh mengusir gadis itu, Nyai. Apalagi gadis itu Putri Kinasih dari Kadipaten Rembang. Jadi harus bagaimana? Apa karena dia seorang anak adipati? Jadi kita harus melanggar peraturan guru. Paman yang harus bertanggung jawab. Siapa ya?
ini pasti musuh kita.